kurang-kurang nanti boleh ke Eki, boleh ke Mak Hafisa ya, Mami di rumah Hafisa. Iya. Oh, Cibubur di mana Kak? Kota wisata. Ini langsung mau ke kota wisata? Iya, makan dulu balik. Di mana Kak? Di Padang paling kan, kita tidur. Udah bisa berpikir jernih, udah lumayan daripada yang belakang kusut ya. Tapi udah istirahat, mukanya juga darahnya juga udah gak enak kan dilihat gitu. Ngomong juga udah enak. Kak Febi tahu gak sih sejak kapan mungkin nanya gak? Nggak mau ngomongin itu karena kan dia lagi nggak enak ya. Makin drop, bukannya makin dia tenang, makin dia drop. Jadi lebih ke menguatkan aja sih. Kalau yang kayak gini belum sampai ke situ. Soalnya waktunya kan mepet. Kalau kita bahas-bahas yang nggak penting jadi kebuang waktu. Jadi kita bahas yang penting gimana ini pakai lawyer siapa dan supaya bisa cepat direhab. Itu intinya sih. Harapannya. Kondisi seperti di atas seperti apa, kamu apakah shock, apakah tenang aja gitu? Dia berusaha tenang supaya kita berdua nggak stres. Berusaha tenang-tenangin tapi kita tahu di raut mukanya banyak kesedihan dan stres. Pertemuan Kak Febi dengan Mami Eva dengan Virgon seperti apa? Mungkin ada nangis juga di kamar apa ya? Pastilah kita tadi pelukan, nangis. Adalah seorang kakak, seorang adik yang mungkin kemarin ada kekesalan gitu ya. Ya udah kita ungkapin aja. Udah kita pelukan. Udah nanti aku selesai dari permasalahan ini kita bebenah diri masing-masing. Nanti kita kumpul, nanti kita satu rumah. Tapi dengan aturan yang baru. Dia bilang gitu. Sebagai kakak apa tadi yang jangan yang Kak Febi kasih buat Virgon? Tetap semangat. Ini jalannya Tuhan. Semua orang punya masalah, semua orang ada di titik terendah. Lu bisa bangkit. Lu nggak usah takut. Setelah permasalahan ini kejar apa yang udah ketinggalan. Dan gue yakin lu bisa. Dan gue mau lu deketin diri lagi sama Tuhan dan jangan salah jalan. Gue sayang lo dan jaga diri lo. Saat tadi dibawain makanan. Baterai bagaimana sih? Dibawain pesen GoFood ya. Tadi itu ngomong kan. Dia sambil merokok tadi. Duduknya bukan itu deh. Kayaknya memang mungkin ada pikiran, terus mungkin capek, mungkin juga pergaulannya kan kita nggak tahu ya, ada banyak hal. Ya gitu sih intinya. Kak Febi, ini Abang kan mau konser tanggal bulan Agustus. Ya pasti pending semua. Mestinya kan hari ini Virgon kan di Bali. Tapi gara-gara permasalahan ini nggak jadi ke Bali. Ya banyak yang pastinya ya, banyak yang cancel, banyak yang tunda, banyak kerugian lah. Udah pasti. Batal untuk sementara. Karena kan ini nggak tahu juga, kalau mudah-mudahan sih bisa direhab gitu kan. Mudah-mudahan harapannya gitu. Makanya ini lagi mengupayakan gitu. Ini kita lagi mau diskusi rundingin hari ini keputusannya. Gitu. Hari ini keputusannya. Mami terlihat shock banget. Shock karena kan apapun itu kan dia seorang ibu, dia yang melahirkan ya. Aku juga sedih tapi mungkin dia lebih terpukul karena kan ya apa ya, itu kan anak satu-satunya cowok ya harapannya dia pupus lah gitu. Kemarin udah cerai, sekarang permasalahannya berat lagi, sedih lah, kaget terus pingsan 2 kali, nangis terus-terusan nggak kelar-kelar, terus teriak nangis minta jemput. Akhirnya kita subuh jam berapa tuh, jam 12 jemput mami ke rumah. Kita kan waktu kemarin itu kondisinya aku lagi di Bogor, lagi ngopi ceritanya. Dapat kabar dari Vista, dapat kabar dari teman-teman media dan teman-teman yang lain. Aku pikir bohong beritanya. Aku tunggu makin lama trending 2, trending 1, ternyata benar. Dan jadi dari berita itu baru kita langsung, oh ternyata itu ada di Polres Jakarta Barat. Nah, langsung kita ke sini. Habis jemput mami kita langsung ke sini. Nah, malamnya belum bisa ketemu Virgon. Jadi malamnya itu Virgon ada di ruangan yang kita nggak bisa masuk ruangan itu. Jadi kita dari handphonenya Pak Polisi video call sama telepon. Nah makanya ini kedatangan kita kedua siang-siang karena kita udah janji dari subuh itu semalam. Saya mau datang gini mau ketemu gini. Akhirnya dibolehin berkunjung. Tadi udah masuk cukup lama lah lumayan. Tapi Abang nggak cerita soal perempuan? Enggak, dia nggak mau bahas itu dan aku juga nggak mau bahas itu. Tapi sebetulnya kenal secara personal? Nggak kenal, aku nggak kenal sama sekali. Itu inisial itu siapa? Nggak pernah lihat. Itu siapa? Nanti aja gitu. Oh gitu, ya udah deh. Nggak pengen tahu juga kan, intinya kan fokus aku kan ke dia. Nggak berani juga itu perempuan ketemu aku kan, punya nyawa berapa dia ketemu aku kan.
dalam kondisi yang kayak gini, nggak mungkin gitu. Jadi ya paling itu aja yang bisa di-spill. Terus nggak tahu nih agendanya besok, kalau memang dibutuhkan ya bisa datang, kalau memang sepertinya sih datang. Tapi besok kan ada di salah satu stasiun TV dulu karena untuk bahas ini. Mungkin habis acara itu mungkin datang lagi. Karena kan memang 3 hari ini kan 3 kali 24 jam ya. Jadi harus ngawal dia lah. Minimal apa yang terjadi ya kita ada di sampingnya lah. Kak tadi disinggung soal perempuan itu nggak mungkin mau bertemu dengan keluarga Kak Virgon. Bukan karena ada apa namanya dugaan karena bawaan dari perempuan itu atau gimana tuh Kak? Ya pasti dia takut lah. Oh kakak Feby galak kan, mami juga pasti takut lah. Pasti takut lah, anak seusia gitu pasti takut. Bingung kan, bingung mau ngadepin gimana, ngomong apa aja lebih baik nggak usah gitu. Dan aku juga nggak pengen ketemu juga. Aku kan nggak bisa basa-basi orangnya kan, ya kan nggak suka basa-basi. Jadi daripada pertanyaan apa nanti menyinggung perasaan, enggak, lebih baik adiknya aku dudukin, aku tanya langsung kenapa, itu nggak ada urusan sama dia. Itu urusan Virgon aja. Karena dia kan bukan istrinya Virgon juga, dan aku nggak kenal juga. Nah untuk lokasi yang di Ampera itu memang tempat tinggal Kak Virgon? Virgon baru beberapa bulan kan pindah tempat. Kalau tempat yang lama aku tahu, tempat yang baru aku nggak tahu. Tapi yang jelas memang di wilayah Jakarta Barat gitu. Tapi untuk alamat dan lokasinya belum pernah. Ampera itu berarti Jakarta mana tuh? Jakarta Enggak, kayak kelihatannya sih intinya dia pindah, tapi yang aku tahu sih Jakarta Barat ya. Tapi kayaknya itu di rumah dia sih, di tempatnya dia maksudnya. Ampera. Yang kejadian ini Iya. itu di tempatnya dia, berarti di tempatnya abang. Karena kan dia baru berapa bulan pindah, aku nggak tahu. Karena ini pertemuan setelah berapa bulan kita nggak ketemu, setelah cuma ditelepon dan di WA, ini seperti ini, jadi kita ketemunya begini. Mereka kan ngambek, biasalah di kakak, ibu kan ada inilah ya. Ya udah sekarang alhamdulillah sih udah agak ini ya, udah agak dianya nurunin egonya, mami aku juga nurunin ego, jadi ya udahlah harapannya, udahlah kita damai lah gitu, kita yang baik-baik lah, kita mulai lagi dengan hal yang baru, udah buka lembaran baru, itu intinya. Ya udah itu aja ya. Oke. Jangan berisik yuk, udah yuk. Makanya bisa jelaskan Pak terkait tes kesehatan dari Virgon seperti apa tadi Pak? Hasil tes kesehatan dari Virgon seperti apa tadi Pak? Apa aja sih pemeriksaannya? Ya, untuk hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika beserta dengan satu rekannya. Tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat dan masih untuk urinnya positif narkotika. Untuk tes kesehatan tadi apa aja Bang rangkaian tes kesehatannya Bang? Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh dari denyut nadinya, tensinya, paling nggak dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Dah cukup ya teman-teman ya. Itu aja ya. Depresi kayak gitu atau stres kayak gitu yang ditemukan? Nggak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Oke, cukup ya teman-teman. Nanti ditanya lagi pada saat pelaksanaan rilis oleh Bapak Kapolres. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Kanit.